Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi ke channelnya Babang Pintar. Kali ini kita belajar tentang informatika, materi ke bab 2 yang pertemuan pertama di kelas 7. Nah, di materi ini kita belajar bagaimana cara mengoperasikan komputer. Tapi sekarang juga bisa dikatakan dengan laptop, hampir sama. Nah, pada kali ini kita belajar tentang ada prosedur menyalakannya, mematikannya, ada propagasi dasarnya, ada interaksinya, dan lainnya. Kita mulai dari prosedurnya. Prosedur artinya adalah langkah atau tahapan yang benar dalam proses, di mana kekuatan performa komputer itu dipengaruhi banyak hal, salah satunya bagaimana menyalakan atau mematikan komputer yang akan dipakai. Nah, kalau di rumah kalian suka mati lampu, itu mempengaruhi daya tahannya komputer itu sendiri. Karena kalau komputer dipakai terus-menerus, bahasa ininya makainya dengan tidak sesuai prosedur atau kasar, nanti komputernya akan tidak awet tentunya. Nah, proses menyalakan komputer disebut dengan booting, yang terdiri dari cold booting dan warm booting. Sebelum kita melakukan booting, pastikan lebih dahulu bahwa hal-hal di bawah ini sudah sesuai. Yaitu, pastikan semua perangkat komputer sudah terpasang dengan benar, kabel-kabelnya dicek, jangan sampai dia longgar. Pastikan arus listrik itu nyala ke stabilizer. Stabilizer itu adalah penetral listrik agar dia tetap stabil. Nah, itu juga aliran listrik kalau ke komputernya stabil, biasanya dia berwarna merah yang gede. Nah, pastikan tidak ada perangkat komputer tambahan yang terpasang, karena dia akan memberatkan kerja sistem komputer itu sendiri. Setelah dilakukan, lanjutkan ada namanya cold booting, artinya dingin, di mana menyalakan komputer itu ketika saat masih dingin atau dalam keadaan mati. Komputer dalam keadaan mati bisa dengan tekan tombol power pada CPU atau powernya, tekan tombol power pada monitor, CPU yang bawahnya hard disknya dipencet, ditekan, monitornya ditekan. Kalau laptop langsung ditekan ininya aja, powernya. Tunggu hingga proses booting selesai sehingga muncul tampilan desktop seperti gambar. Nah, lanjut. Ada namanya warm booting. Warm booting itu sendiri, sebentar. Nah, ada namanya warm booting. Artinya adalah komputer yang dinyalakan keadaan nyala atau hidup. Nah, dilakukan ketika terjadi masalah komputer, misal hang, error, atau crash terinfeksi virus. Ciri komputer tersebut bermasalah dan tidak bisa bekerja mouse dengan keyboardnya. Maksudnya kadang komputer ini misalnya gini nih, kita gerak-gerakin nih, ini kan nggak error ya, bisa lah. Kalau error nggak bisa digerakin, itu namanya warm booting. Nah, artinya ketika komputer itu kan ada tombol reset, di mana nanti komputer dalam keadaan jalan atau hidup, tekan tombol reset, biasanya di bawah power CPU. Terus komputer akan mati sebentar, kemudian hidup lagi, ibarat kata dia restart. Setelah booting selesai, maka komputer biasanya akan melakukan scan disk. Artinya, dia akan mengecek lagi apakah ada yang bermasalah atau tidak, sehingga tunggu sampai 100%. Jadi kalian jangan panik kalau misalnya komputer akan seperti itu. Nah, contohnya kalau di Windows XP seperti ini. Ya. Kalau di Windows 10 juga sama, cuman dia sistemnya lebih cepat. Ada namanya proses mematikan komputer. Jika telah selesai, tentunya komputer jangan dinyalain lama-lama, selain hemat listrik, juga komputernya juga kasihan, kecapean. Sehingga bisa kita operasikan dengan sejumlah software yang terbuka, diharuskan menutup semua software. Artinya, komputer tersebut ketika menjalankan aplikasinya harus di-close semua. Sehingga komputer itu tidak berat menutupnya. Ya. Tapi dia jangan asal main cabut aja, mentang-mentang udah kepake cabut, mentang-mentang nanti itu rusak komputer ya kalau kayak gitu sistemnya. Nah,
Bisa menggunakan shutdown melalui desktop. Proses shutdown komputer melalui desktop harus menggunakan seperti ini. Program aplikasi ditutup-tutup semua, klik start pada taskbar, turn off komputer, tunggu beberapa saat. Nah, nanti prakteknya gimana? Kita lihat aja prakteknya. Nah, artinya kalau kita lihat prakteknya sebentar. Ini nih kalau di Windows 10 kita pilih start. Terus nah ini harus dimatiin dulu, close. Ini close. Ini close. Ini close juga, close juga, close juga, dan close. Habis itu nanti kita pilih shutdown. Nanti dia akan mati sendiri. Jangan mati belum tunggu sampai apa namanya lampu putih, lampu kuningnya mati, benar-benar mati. Ya. Terus baru habis itu monitornya dimatikan. Nah, bisa shutdown melalui keyboard yang artinya pastikan semuanya udah ditutup dulu. Kalau nggak ditutup gimana? Kita pencet Alt F4. Dia akan keluar dengan aplikasi, bukan matiin tapi keluar dari aplikasi sampai dia keluar duluan. Nah, nanti akan muncul turn off pada komputer. Nah, untuk shutdown pencet U. Itu kalau misalnya mouse-nya rusak, tidak bisa pakai sama sekali. Nah, keterangannya di dalam sistem komputer, kalau di sini cuma 3 ya, kalau di Windows 10 ya. Nah, ada restart, shutdown, sleep. Nah, artinya kalau di Windows XP mungkin ya, hibernate itu adalah mengakhiri pekerjaan dan mematikan komputer, namun komputer itu masih hidup. Komputer akan secara otomatis akan menampilkan kembali pekerjaan yang terakhir dilakukan. Jadi bakal sleep lah. Standby berfungsi untuk mengistirahatkan komputer sementara. Jadi kalau ini powernya mati, kalau ini powernya kedap-kedip aja. Turn off artinya ya udah mati semua komputernya. Restart artinya dia booting ulang atau proses ulang komputer tersebut. Jadi cukup sampai di sini pembelajaran informatikanya. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dirangkum, dicatat, dihias supaya catatannya menarik di buku tulis. Ya. Jika saya ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap menjaga kesehatan, happy